Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau bungkus ikan lagi nih. Jadi ikan-ikan alhamdulillah laku terjual nih guys. Jadi ada yang nanya ikan cupang dan ini ikannya bakal kita bungkus dan kita kasih ke buyer nih. Jadi jenis ikan apa aja yang laku ya. Sebenarnya ikan cupang apa aja sih sebenarnya laku. Tinggal gimana cara temen jual ikan cupangnya tuh. Dari medsos, dari Facebook, dari Instagram atau TikTok kayak gitu guys. Jadi alhamdulillah banget guys, ini buat motivasi teman-teman. Intinya sih ikan cupang apapun itu di breeding bisa ya, kalau kita mau usaha pasti bisa dijual kayak gitu guys ya. Ini sebagai motivasi buat teman-teman aja. Jadinya main ikan cupang sebenarnya balik lagi ke sukanya sama teman-teman tuh. Jadi kalau yang punya modal gede ya boleh main ikan mahal. Tapi ya balik lagi ke rezeki, kita juga nggak bisa nentuin ya. Tapi insya Allah kalau kita mau ikhtiar, pengen belajar usaha di cupang, intinya ada pasti ada rezekinya. Cuma kuncinya cuma sabar aja nih. Jadi langsung kita lihat aja nih ikan cupang jenis apa aja yang saya bungkus nih dan bakal kita antar ke buyer nih guys. Jadi untuk ikan cupang sendiri ini yang kita bungkus dari ikan jenis half moon nih guys. Jadi ini katanya sih ikan cupang half moon kayak gini agak lumayan susah dijualnya. Kata teman saya, cuma ya balik lagi lagi ke rezeki dan alhamdulillah banget nih. Jadi ikan-ikan ini laku kejual dan saya bungkus dan bakal saya antar ke buyer nih. Dan awalnya juga saya pikir nih ikan kayak gini nggak laku di pasaran, apapun kayak gini. Ternyata malah laku dan harganya juga masih lumayan up lah ya. Kalau dilihat dari warnanya nih, sama ekornya cakep nih guys. Jadi kita langsung bungkus aja nih ikan ini yang bakal kita kasih ke buyer. Jadi gimana pun caranya kita jualan, kalau kita niat insya Allah guys, kita niat dan ikhtiar pengen belajar jualnya lewat Instagram, TikTok gitu. Ada yang komen juga, bang enak ya udah bisa jualan. Ya inti sih proses. Jadi kita jualan cupang tuh nggak cuma setahun, tapi kita belajar polanya dulu. Biasanya teman-teman ada yang enak jualan di TikTok, ada yang teman-teman enak jualan di Instagram, ada yang enakan jual di Facebook. Balik lagi kayak gitu guys. Jadi kita nggak bisa nyerah lah, intinya nggak bisa nyerah di usaha ikan cupang ini. Intinya banyak belajar dan sabar aja, kuncinya itu aja sih saran saya buat teman-teman yang pengen belajar usaha di ikan cupang tuh. Jadi intinya nggak boleh nyerah, semangat dari jenis ikan cupang apapun itu. Intinya balik lagi ke teman-teman, kalau emang itu teman-teman suka hobi ya itu yang dibreedingin. Jangan kita ternak cupang yang nggak kita suka atau embel-embel ngelihat jualannya enak kayak gitu guys. Jadi takutnya yang udah aja udah kayak gitu guys. Jadi ya kalau enak sih dari hobi gitu. Jadi kita jual sesuai kesukaan ikan kita yang mau kita breeding. Nanti kalau laku apa enggaknya ya bismillah aja kayak gitu kalau saya mah. Awal juga saya pikir nih ikan kayak gini nggak laku di pasaran, tapi ternyata pas saya posting ada yang mau nih hapun-hapun kayak gini tuh. Dan harganya juga saya nggak terlalu jual mahal-mahal banget. Intinya sih buat harga pemula lah paling kayak gitu guys tuh. Nih hapun-hapun kayak gini, hapun pensi kayak gini guys tuh. Jadi yang blue juga ada nih. Jadi ini kita langsung kita bungkus aja dan kita bawa ke buyer guys. Jadi buat teman-teman intinya tetap semangat di ikan cupang. Yang mau breeding, yang mau jualan, intinya sih balik lagi ke rezekinya guys. Paling nanti bakal kita lanjut lagi nih videonya, yang ikan bakal kita anterin ke buyer nih guys. 2 hours later. Jadi kita breeding ikan cupang ini hari pertama. Ternyata itu masalahnya banyak guys. Jadi kalau ikan cupang yang saya breeding ini ternyata masih muda, dan kalau masih muda itu biasanya ikan cupangnya malah gampang baperan. Terus biasanya gampang ya pokoknya galak lah kayak gitu guys. Jadi kasihan si female-nya kalau kita ngebreed di usia muda tuh. Ini sih kalau saya cek sih udah 4 bulanan. Tapi karena badannya kecil ya, kayaknya ini yang jadi pengaruh juga kali ya. Mungkin teman-teman yang berpengalaman boleh komen-komen nih. Jadi saya sharing gimana ikan cupang saya ini lagi kita breeding. Dan ini karena lagi-lagi guys, karena ikan cupangnya di sini udah mulai habis, di rak juga kosong. Kemarin udah kita bungkus-bungkusin dan kita kirim juga, ada yang beli juga, udah alhamdulillah banget guys. Jadi kita jual ikan cupang ya. Intinya sih yang udah siap jual dan saya juga lumayan gede-gede semua guys tuh. Jadi kebetulan kita juga lagi ditemenin nih sama bocil yang lagi bungkusin ikan nih guys nih. Nih, bocilnya nih. Tuh si Abi. Jadi kita beli ikan cupang udah, dan sekarang kita saatnya bagi-bagi ikan cupang juga nih. Jadi kita udah beli ikan cupang, jual ikan cupang, dan nih ikan cupangnya bakal kita bagi-bagi ke bocil nih. Jadi si Abi lagi ngebungkusin ikan-ikan ini. Bir, rencana ikan mau dibawa kemana? Mau dibagi-bagi ya? Iya. Kalian mau dibagi-bagi ke siapa aja, Bi? Hah? Bocah.
Bocah siapa namanya? Banyak, pokoknya banyak. Kita mau bagi ikan cupang ini ke bocil-bocil temennya si Abi tuh. Jadi ya kondisinya kayak gini karena kita lagi bongkar rumah. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa maksain banget. Nanti insya Allah kalau misalnya ada rezeki kita bakal bikin galeri khusus untuk ikan cupang dan sekalian kita edukasi juga ke teman-teman. Dan langsung kita lihat aja nih ikan cupang yang lagi kita breeding hari pertama. Jadi ternyata hari pertama itu nggak semuanya tuh jadi untuk dibuih. Mungkin karena faktor air juga. Kalau kata saya ini air nih. Karena kita pakai air keran yang kemarin sempat kita endapin Dorsari ternyata nggak bagus nih. Terus yang ini pakai daun ketapang. Ini sama ketapangnya juga kita pakai agak sedikit enggak yang kering. Pakai daun pisang juga ternyata malah jadi airnya begini tuh. Jadi ini mungkin salah satu penyebabnya kalau dari pengalaman saya. Jadi ini mulai dari air sama ketapang yang masih muda tuh kayak gini tuh. Dan ini kita kasih daun pisang juga, ternyata daun pisangnya malah ngeluarin getah tuh kayak gini tuh. Jadi kalau misalnya ikannya udah ngeluarin buih baru bisa kita lepas. Tapi kalau belum ada buih, kalau rekomendasi saya sih mendingan jangan kayak gitu tuh. Itu sharing pengalaman saya sih. Dan yang ini juga sama nih hari pertama dan ini baru kita jodohin. Tapi si male-nya jago bikin buih. Nih buihnya udah mulai ada. Tuh jadi kita kasih jentik juga. Kayaknya nanti bakal jentiknya habis baru kita lepas tuh kayak gitu guys. Dan ini dari jenis ikannya ini beda-beda nih. Kalau yang ini juga sama beda-beda juga. Ini yang ada earnya. Ini kita baru sehari baru kita jodohin tuh. Kalau kita lihat female sih udah birahi. Soalnya dia tuh udah garis-garis gitu badannya nih. Contohnya kalau female birahi biasanya kayak gini tuh. Tuh. Jadi hitam-hitam, pinggirannya garis-garis. Kalau birahi kayak gini tuh. Jadi kalau birahi kayak gini tuh, ini sedikit putih-putih garis hitam kayak gini nih. Ini kalau yang female udah birahi biasanya kayak gini. Ini juga sama nih ada birahi. Tuh, birahi juga cuma karena ini female black series jadi nggak kelihatan jelas banget tuh. Ih, serokan Bi. Iya. Jadi yang birahi ya kayak gini nih contohnya juga ada birahi tuh. Cuma ya lagi-lagi karena si male-nya nggak bisa bikin buih, mau nggak mau kita harus pikir-pikir lagi kalau ngelepas pasangan kayak gini tuh. Jadi kita rekomendasi biasanya ganti pasangan atau kita tunggu sampai 2 hari ke depan. Nah ini sama nih, ini udah birahi tuh. Jadi kalau buat nyiriin si female birahi biasanya perutnya garis-garis kayak gini tuh. Ini hijau nih. Yang ini krontel mau kita silangin sama APC, Hapun APC. Yang ini krontel maskot, sama krontel maskot juga. Cuma ini lebih ke HM ya, bukan ke krontel pure krontel enggak. Ini hasil silangan pertama plakat sama krontel. Jadi awalnya kita pengen bikin plakat PKCT. Nah ini kita lanjut silangin lagi, diinbreedin lagi guys dari maskot ini. Jadi kita pengen kira-kira jadi apa enggak ke plakatnya atau enggak. Cuma kita lihat sih kita paling targetnya bikin ke CT maskot tuh. Cuma ini belum jadi buih nih, ini lumayan susah nih kalau kayak gini guys. Tuh kalau udah ada buihnya nih kayak gini nih, ini bakal jadi nih. Kalau ini cepet nih pasti nih kalau ada buih kayak gini. Belum nanti si female-nya kita lepas dari penjodohan ini. Karena kalau misalnya saya mau ngebandingin nih antara yang dijodohin apa enggak. Jadi kalau dijodohin ini 2 dan ini enggak, ternyata hari pertama tuh belum benar maksimal banget bikin buihnya. Jadi kalau misalnya buihnya udah ada baru kita lepas kayak gitu guys tuh. Jadi mudah-mudahan sih yang dijodohin ini jadi. Tapi ya karena ada jentik ini mau nggak mau pasti nunggu jentiknya habis, saya nggak mau langsung lepas. Takutnya malah bahaya nanti buihnya pasti diacak-acak sama jentik. Kalau jentiknya banyak tuh. Terus juga nanti si male-nya biasanya malas nelor kalau banyak jentik kayak gitu tuh. Jadi telurnya udah ngumpul, jentiknya nyamperin malah diacak-acak tuh guys. Jadi yang ini dari Dumbo Air, Glopis, si female-nya, dan ini male-nya Half Moon Glopis. Enggak Half Moon Dumbo Air, tapi yang rostel nih. Tuh, tapi warna lavender, warna ungu kayak gini guys tuh. Dan yang ini tadi saya bilang nih PKCT, cuma kita pakai male-nya HM, female-nya HM Black Series kayak gini tuh. Jadi gimana ikannya nanti bakal kita update dah kalau misalnya udah hampir 2 bulan ke depan status ikannya gimana nih. Ini yang maskot nih tuh. Jadi mungkin dari 4 perbedaan ikan ini menurut teman-teman mana yang kira-kira bagus nih ke depannya, apakah jadi ikan cendolan ataukah ikan jadi genetik baru ataukah jadi ikan tren kayak gitu guys. Jadi yang ini kita pengen bikin CT
CT APC tapi kuncop. Yang ini kita pengen half moon maskot. Terus yang ini pengen PKCT Black Series. Yang ini pengen jadi Dumbo Air tuh. Ini Dumbo Air Glowfish tuh. Jadi yang bawa land Glowfish ini cuma ini doang nih. Kalau ini enggak. Yang ini nih, yang ini ya ini enggak, yang ini enggak. Yang ini enggak bawa Glowfish dan ini enggak bawa Glowfish tuh. Jadi ya karena ada permintaan teman katanya kalau untuk ikan jenis Glowfish itu agak lumayan susah buat dijual keluar. Mungkin kita nggak tahu juga masalahnya di mana. Sebenarnya bisa sih, itu pun negara-negara tertentu, nggak semua bisa. Kayak gitu tuh kalau dari cerita teman saya. Nah, paling ya kita targetin ini 2 ekor inilah. Kita bikin CT APC, Avatar Cooper. Jadi apa enggaknya kita juga nggak tahu nanti. Ya boleh komen-komen lah teman-teman. Tapi intinya sih ini lama. Ini lama nih, bisa sampai 2 tahun untuk progresannya. Yang ini udah pasti dah, ini udah pasti bakal jadi ke CT juga nih, Half Moon CT karena dari si female juga CT. Yang ini Black Series, HM Black Series sama PKCT. Yang ini Dumbo Air nih. Apa kita sepil aja ya? Soliter ya lah, kita spill aja sebentar lah untuk induk-indukannya nih. Kita spill sebentar, kita kasih teman-teman ya nih. Untuk ikan-ikan silangan ini yang bakal kita siap breeding ini. Udah, bungkusnya. Tuh si Abi ternyata bungkus ikan sendirian dia guys tuh. Bi, mau dibagi ke teman-teman ya? Jadi ya karena terima kasih banget buat teman-teman yang udah order ikan cupang juga, yang udah beli. Terus karena ikannya juga udah mau habis, mau nggak mau kita bagi-bagi ke bocil juga nih. Jadi kita beli udah, sekarang kita bagi-bagi kayak gitu tuh. Jadi ini kita bagi-bagikan cupang ke teman-teman pemula. Apalagi nih anak-anak kecil yang sekiranya tuh baru senang-senangnya sama yang namanya ikan cupang kayak gitu guys. Jadi boleh lah kita sepil nih induk-indukannya yang bakal kita pasang-pasangin ini dan bakal kita breedingin nih. Jadi ini hari pertama nggak masalah sih, karena belum ada buih, mau nggak mau kita review aja indukannya kayak gimana nih. A few moments later. Nih guys, jadi karena kita pengen lihat detail indukannya yang bakal kita breeding, ini biar teman-teman tahu aja ya. Jadi sempat ada yang komen, "Bang, kalau misalnya review sekalian indukannya review dong." Ya udah deh. Nah, ini yang kita review. Pertama, ini dari indukannya, ini Dumbo Air guys. Half Moon Dumbo Air, ini land. Ini kita bilangnya land ya, bukan udah jadi ke Dumbo, bukan. Ini masih kita bilangnya land. Jadi earnya itu belum maksimal banget kayak Dumbo Air. Ini rencana mau kita lanjutin breed. Kita mau bikin Dumbo Air Glowfish rencananya, atau cetak lah, bikin boleh, cetak boleh kayak gitu guys. Jadi insya Allah ini bakal kita breeding nih. Jadi yang pertama ini yang kita pairin, ini dari land Dumbo Air, Half Moon Dumbo Air Glowfish kayak gini nih. Jadi ini kita mau breeding ikan ini aja karena alasannya kita suka kayak gitu guys. Ini alasan kita suka, ini kita breeding nih. Jadi langsung kita ganti nih. Jadi untuk ikan kedua sendiri, ini yang kita siapin dari land PKCT nih guys. Jadi PKCT cuma ekornya belum maksimal jadi krontel, jadi cuma pangkal ujungnya doang tuh. Jadi walaupun kemarin sempat nyari di Jatinegara, ternyata udah pada laku untuk PKCT nya sendiri. Jadi kita lanjut breed ikan cetakan sendiri lah kayak gitu guys. Ini guys, nih ikannya nih tuh. Cuma ini bawa land Glowfish tuh, sayang matanya hijau. Tuh matanya hijau Glowfish kayak gini, warna-warna pensi kayak gini nih. Nah, ini bakal kita lanjut terusannya nih. Jadi yang pertama juga terusan, yang kedua juga terusan inbreedan. Jadi kita mau istilahnya mau cetak boleh, mau bikin boleh kayak gini nih. Mau bikin cetak, mau bikin ikan yang sekiranya tuh ekornya bikin plakat CT, cuma pengennya tuh ini lebih ke Black Series warna hitam karena si female-nya hitam. Dan yang pertama itu Dumbo Air, dan yang kedua ini kayak gini nih indukannya nih. Jadi mau teman-teman bagus apa enggak komen-komen nih. Jadi ini warna-warna pensi, warna-warna jadul guys. Jadi dari 4 ekor ikan ini sih sebenarnya beda-beda semua nih. Iya, ini ikan yang kedua. Dan ini ikan ketiga nih yang kita siapin nih. Jadi yang kedua kita jodohin, yang ketiga tanpa penjodohan kita langsung taruh, dan keempat juga tanpa penjodohan. Nih, yang keempat, yang ketiga nih guys. Ini yang ketiga nih. Jadi ekornya sama-sama HM Crowntail. Jadi ini serangan pertama dari Crowntail nih. Jadi cuma ini usianya agak muda aja sih, cuma 4 bulan kurang seminggu nih kita pakai dia.
Ya jadi karena kita nyari yang female, yang male yang nggak ada yang sama ya, mau nggak mau kita pakai, ada yang ngambil yang usianya gak lumayan deketin tua nih, kayak dia nih usianya nih cuma 4 bulan kurang seminggu lah ini nih guys. Nih, kira-kira jadi apa enggaknya mungkin teman-teman boleh komen-komen nih. Jadi kita coba breedingin semua ikan cupang yang ada di rumah, hasil breedingan sendiri dan hasil silangan sendiri nih. Jadi rata-rata ini ikan terusan semua yang lagi kita breeding nih. Jadi yang konten-konten tahun kemarin kita crossing dan sekarang lanjut inbreed-inbreedan. Jadi tetap ada juga ikan yang permintaan, temen juga ada. Dan ini ikan ketiganya guys. Jadi kalau untuk si female-nya sama. Tuh, jadi kita female sama, dan ini inbreedan terusan. Jadi judulnya lebih dibilang lebih ikan terusan sih. Dan ini guys. Ini dari Half Moon Avatar nih. Tuh, ikannya nih. APC. Cuma kalau saya lihat nggak rekomendasi karena saya lihat nih si male-nya nggak bisa bikin bui. Kemarin kita udah sempat jodohin dia juga, ternyata malah nggak jadi juga nih. Jadi ya solusinya kita ganti indukan nih. Kita ganti indukan, paling indukan yang bagus menurut saya tuh nanti yang cocok juga, yang enak juga lah kayak gitu tuh guys. Yang buat cocok pasangan sama si female-nya sendiri. Karena female-nya bawa ekor frontal ya mau nggak mau. Tapi saya mau ngilangin blowfish-nya. Jadi kita nyari indukan yang male-nya yang bukan blowfish kayak gitu guys. Nah, kita cari pasangannya deh. Jadi ini kita ganti guys. Kita ganti nih, ini kita ganti. Tetap si male-nya pakai warna hijau. Nah, kita cari warna yang cocok dah. Jadi sayangnya itu rata-rata malah bawa ke glowfish semua. Jadi emang awalnya kebanyakan rata-rata crossingan sama glowfish ya mau nggak mau keturunannya pasti baik yang glowfish kayak gitu tuh. Kita nyari coba di lubukan sini guys. Paling kita pakai yang si male warna grey kayak gini nih, warna abu-abu ini nih. Jadi kita ganti pasangan. Buat yang krontel ini paling nanti kita ganti lah. Kita ini ganti yang pasangan Half Moon lagi nih. Kita mau bikin cetak-cetak ikan Half Moon tuh. Ini bakal kita bawa nih tuh. Kita jodohin lah. Jadi ini tanpa penjodohan dan ini rencana tanpa penjodohan. Yang ini kita ganti airnya nih karena airnya malah berminyak kayak gini nih. Malah kalau berminyak nggak bagus nih guys. Ini kita ganti. Dan yang ini kita jodohin tuh. Jadi untuk perbedaan ini nanti bakal kita update lagi untuk hari ketiga dan keempatnya. Jadi apa nggak jadinya mungkin teman-teman boleh komen-komen dari sekarang nih. Jadi ini rencana saya breeding, crossing, dan inbreed tuh. Yang ada ikan-ikan yang ada di rumah tuh. Jadi kalau untuk ikan yang beli di pasar nanti bakal kita update lagi, bakal kita cari pasangannya tuh. Jadi paling kontennya sampai di sini aja guys. Kita breeding ikan cupang, kita lanjutin inbreedin dan crossingin ikan-ikan yang ada di rumah. Dan kita bagi-bagi ikan cupang juga nih buat bocil-bocil yang ada di sekitar rumah tuh. Jadi ini kita kasih buat pemula, teman-teman anak kecil yang sekiranya baru hobi ikan cupang nih. Tuh. Kak ada Bi, udah berapa ekor Bi? Hitung dong Bi ikannya ada berapa. Tuh. Paling sampai sini aja guys kita update ikan cupang kita. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikannya Bi. Nih, tuh guys. Jadi ikannya langsung kita bagi-bagi nih, bocil-bocil udah pada ngantri nih. Iya. Ambil. Udah. Tuh, jadi kita kasih buat pemula. Ini ikan-ikan cupang yang bakal kita kasih semua tuh. Berarti apa? Suruh buka aja, suruh ngambil. Tuh, suruh ngambil. Udah satu-satu, udah keluar yang udah keluar. Yang udah keluar.